Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya iya, ini kalau ada Bang Mi, Bang Ray, udah. Tapi sebenarnya buat 1,5 jam nggak terasa. gitu. Ya, nah ini di sesi yang terakhir, tapi saya ingin mengangkat isu 2024 nanti pemilih itu dikuasai atau mayoritas pemilih milenials dan generasi Z. Hampir 60%. Nah, jadi 54% menurut datanya itu adalah pemilih milenials dan generasi Z di 2024. Nah, karakter dari generasi ini berbeda dengan generasi baby boomers, ya. Dan saya kira ini adalah pasar yang sangat besar dan saya kira ini pasar dari partai baru, ya. Kira-kira apa strategi dari partai, saya ke partai ini dulu, Partai Prima dulu. Kira-kira apa strategi Partai Prima untuk meyakinkan generasi milenial dan generasi Z ini? Ya, saya kira persoalan yang dihadapi oleh generasi muda atau generasi Z dan milenial pada saat ini memang pada soal harapan ya. Jadi harapan untuk apa yang bisa menjadi lebih baik ke depan, dan itu sebenarnya umum. Tetapi begini, karakter yang pola pendekatan yang kita gunakan untuk mereka itu yang menurut saya penting dipikirkan dan kemudian menggugah apa yang menjadi pemikiran mereka sekarang. Saya kira seperti itu, Bung. Jadi ini saya belum mendapatkan satu gambaran yang lebih konkret ya, tapi kira-kira generasi muda dan generasi Z itu butuh sesuatu yang lebih konkret, ya, sesuatu yang lebih bisa sesuai dengan karakter mereka, yang tidak formal, yang lebih bebas, yang lebih tidak merasa terikat dengan partai politik dan sebagainya. Nah, itu kondisi-kondisi mereka seperti itu. Jadi saya kira itu yang penting untuk dilihat oleh partai politik. Oke. Bang Ming, Partai Gelora. Ini Bang Ming, kalau sama kan pertanyaannya? Sama. Langsung jawab aja. Iya, bukan. Saya ingin menggarisbawahi generasi Z ini kalau mau melawan tadi biaya politik yang mahal, ini cocok nih di generasi milenial sini. Iya. Ya kan? Iya kan? Nah, ini gimana strateginya? Sama kan sama tadi. Ya. Pertanyaan kesono sama. Ya. Begini, kita akan menggunakan di dalam perjalanan ini bahwa election adalah communication. Dan di situ letaknya adalah termasuk di dalam markomnya, marketing komunikasi. Otomatis mutlak kita sudah menyiapkan big data. Jadi Partai Gelora udah siap big data nih? Big data, harus. Zaman sekarang nggak bisa. Berbasis statistik yang ada, bagaimana perilaku. Kita orang marketing selalu penetrasi pasar, perilaku pasar, usianya, demografinya berapa, kondisi sosialnya seperti apa. Kita pelajari betul seperti itu. Jadi udah siap nih? Kenapa? Udah siap nih Partai Gelora? Menang 2024. Mantap. Ya kan? Oke. Kalau Bung Karno bilang gantungan cita-cita di atas langit gitu kan? Ya kenapa kita tidak? Saya bilang tadi waktu Bung Ray belum datang, rumahnya Hostok Ramno itu juga kecil kan? Tapi gagasan besar muncul dari sana loh. Termasuk Bung Karno adalah murid-muridnya gitu. Nah, kita kenapa tidak mengadopsi sejarah itu gitu loh. Nah, yang saya bilang tadi, narasikan gagasan-gagasan untuk merubah perilaku masyarakat. Sebab apa? Dalam konteks pemikiran kebudayaan, yang pertama adalah bagaimana merubah paradigma orang. Kalau Bung itu tadi milenial rusak, enggak, zamannya Nabi Muhammad juga ada anak muda juga, jangan salah. Di zaman dulu juga ada anak muda. Ya, tapi walaupun tidak disebut milenial, artinya usia-usia itu sama ada. Nah, pengulangan sejarah tersebut kita pelajari penetrasi sebagaimana perilaku pasar yang ada. Kita siapkan. Sekarang apa? Perangkatnya digital. Mereka main pada wilayah digital. Mereka begitu lahir, komputer sudah ada. Betul kan? Kita bermain di wilayah itu dong. Kenapa? Revolusi digital itu memberikan makna apa? Percepatan. Kalau dulu kita nanya alamat sama satpam, sama masif, sekarang enggak, searching orang. Nah, perilaku kita harus kita ikut dia. Tadi Bung Ray tadi milenial segala macam, milenial di atas 20 tahun umurnya. Ini Y dan Z justru yang memilih ini sekarang itu sudah lewat dari milenial, sudah paham politik kalau menurut saya. Betul nggak? Dari 2008 itu kan. Ya. Sekarang justru yang Y dan Z ini yang dimana gandrung hidupnya individual lewat gadget di tangan dia dunia.
Nah, kita siasati itu, kita lakukan penetrasi pasar itu. So, big data menjadi penting. So, statistik menjadi penting bagi kita. Disitulah penetrasi pasar agar apa? Kita memahami perilaku anak-anak sekarang tentang politik. Kenapa ada Citayam Fashion Week? Karena ada pemberontakan di dalam otak mereka, dalam budaya. Walaupun terlepas dari soal pro dan kontra gitu. Dan itu fenomena. Nah, fenomena inilah yang harus kita kepung. Ya itu kan langkah-langkah out of the box-nya anak-anak muda yang nggak bisa dipikirkan oleh generasi ini gitu. Dan partai politik yang baru itu membutuhkan itu. Gitu. Di Gelora yang paling tua saya doang. Oh gitu ya? Iya, harus jujur. Ketua umumnya di bawah saya. Cocok dong Dewan Syuro ya. Justru saya ngelamar itu Dewan Syuro. Tapi kalau orang di Dewan Syuronya gue nggak mau masuk. Gitu bos. Oke, Bung Ray, gimana komentar Anda? Yang apa ini? Ya, sama soal ini. Saya kalau Peluang partai baru itu ya ada di kalau generasi kita ini. kaitkan dengan diskusi yang sebelumnya ya. Pertama adalah bagaimana meminimalisir politik uang. Generasi ini menurut saya adalah generasi yang paling memungkinkan kita untuk lebih tidak berbicara uang. Iya. Gitu kira-kira ya. Oleh karena itu, lagi-lagi kalau saya optimis ini, kalau soal politik uang ini bisa kita lawan. Bukan karena ada Bawaslu gitu ya. Karena kemarin saya lapor politik uang gak diterima oleh Bawaslu kan. Bukan karena ini, tapi karena kulturnya dan generasinya berbeda. Yang jauh lebih independen dari uang gitu. Nah yang kedua, kalau kita berbicara tentang gagasan, ya generasi yang sekarang ini adalah produk gagasan. Generasi yang sekarang ini berbicara, loh kan mereka kan sebetulnya nggak terlalu begitu terikat dengan politik gitu. Nggak begitu terikat dengan partai. Karena mereka hidup secara Lebih individual, lebih independen sebetulnya daripada komunitas-komunitas, entah itu partai. Beda generasi kita itu kan kita hanya melihat kalau kita mau jadi sesuatu itu ya harus masuk partai. Kalau mereka enggak, masuk ini, masuk itu, macam-macam. Sekarang aja kalau kita lihat misalnya ya, dengan mereka membuat konten YouTube macam-macam, mereka udah jadi sesuatu kok. Sekarang ini nggak ada namanya artis, semua orang bisa jadi artis. Nggak ada namanya pemimpin. Semua orang punya media. Iya, nggak ada namanya pemimpin, karena semua orang jadi pemimpin. Oleh karena itu, Saya bilang Bung Ray, jangan-jangan ke depan ini partai politik gak dibutuhkan. Itu yang saya Karena apapun yang mereka butuhkan, yang ingin mereka perjuangkan, yang ingin mereka aspirasikan, semua sudah ada. makanya saya nggak mau mendekati itu dari pendekatan konstitusi. So, kalau pendekatan konstitusi, dia harus tetap ada. Tapi kalau pendekatan kultural, sosiologis, politis, betul. Jangan-jangan 2 hari ini kita nggak butuh. Food aja nanti tinggal melalui handphone kok. Cuma celakanya kan yang bikin undang-undang itu kan Presiden dan DPR. DPR nggak mungkin membatalkan undang-undang bahwa orang itu memilih secara independen. Kan itu aja. Ya itu dia. Tapi kalau kebutuhan publik mengarah ke sana, bisa jadi berubah. Termasuk misalnya membuat partai politik nggak perlu harus di 34 provinsi. Buat apa? Pemilihnya aja nggak membutuhkan partai, misalnya begitu. Nah, oleh karena itulah saya optimis 2024. Oleh karena itu juga, bagi saya ya partai-partai baru ini harus memperlihatkan mereka berbeda dengan partai lama itu dalam soal gagasan. Partai-partai lama cenderung relatif tidak menjual gagasan. Mereka menjual image, bermain di wilayah image itu tadi, dan sebagian memang dari pemilih ini senang juga dengan image-image itu, image yang kelihatan dekat dengan rakyat, macam-macam dan seterusnya. Tapi di luar itu adalah gagasan. Mengapa 2024 penting? Mengapa 2024 kita harus pemilu? Mengapa 2024 kita harus memilih presiden? Karena kita membuat sesuatu yang lebih hebat dari capaian kita di antara 2019-2024 gitu. Sehingga kalau kita berbicara tentang misalnya kita mau apa di 2024 itu, kita mengerti calon presidennya ini. Ini kan sekarang tidak. Calon presidennya ada, gagasannya nggak ada gitu. Nah oleh karena itu menurut saya salah satu tanggung jawab partai-partai politik baru ini adalah memperlihatkan kepada mereka mencari presiden karena gagasan, bukan mencari presiden karena koalisi itu, mencari presiden karena image itu loh, gimmick-gimmick macam-macam. Bukan itu gitu. Tapi ketika misalnya begini, kalau kita ingin pertanian lebih maju, kita tahu itu presidennya. Kira-kira kita ingin misalnya ekonomi lebih hebat macam-macam, itu calon presidennya gitu. Kita ingin ada pemberantasan korupsi yang lebih kuat, itu calon presidennya. Kita ingin teknologi kita lebih berkembang macam-macam, itu calon presiden. Macam-macam dan seterusnya. Bung Basir mau tahu caranya agar mencapai apa yang disampaikan Bung Ray Rangkuti. Tadi ingin ini. Gelora itu adalah gelombang rakyat Indonesia. Bagaimana memobilisasi
energi berpikir orang. Nah, oleh karena itu, Oh, gitu. mungkin Gelora harus mencari calon presiden bukan dari figur-figur populer, Ya, betul. tapi dari penjaringan komunikasi publik. Tanya dulu, masyarakat mau apa sih setelah 2024? Oh, maunya begini, begini, begini. Dengan akumulasi ide ini, kita cari figurnya yang bisa kira-kira membawa Indonesia. Tadi kita mendorong bagaimana gelombang rakyat Indonesia agar paradigmanya berubah, berpikir berubah. Itu kan narasi-narasi gagasan. Sehingga menjadi prima gitu ya. Hah? Sehingga menjadi prima. Gelora dulu, prima kemudian. Jangan dipotong loh. Oke, ya jadi oke, terima kasih. Diskusi kita semakin di penghujung semakin menarik. Jadi tapi kita mesti akhiri. Sampai jumpa lagi di diskusi titik temu minggu berikutnya. Pokoknya buat terima anak kasih. muda yang mau move on itu ikut saya. Iya. Terima kasih Bang Miing, terima kasih Sama-sama, Bang Rey, Bang Rey. terima kasih Bang Dom. Bastian. Ya.